Merajut Legitimasi Adat dan Syariat dalam Bingkai Kitab Kuning oleh Mansur Martam, penyuluh agama Islam. Dalam proses membaca dan menelaah buku Adat Gorontalo, antara kritik dan pledoi, dalam perspektif Kitab Kuning, saya merasakan getaran kuat dari semangat penulis untuk membumikan kembali adat Gorontalo di tengah arus purifikasi keagamaan yang kerap menegasikan tradisi lokal. Namun di sisi lain, saya juga menangkap sinyal kegelisahan. Apakah adat yang telah dikodifikasi secara resmi dalam forum-forum adat, termasuk seminar adat, benar-benar telah memiliki pijakan syar'i yang kokoh? Ini bukan kritik destruktif. Justru sebaliknya, ini adalah catatan cinta bagi warisan leluhur kita dan tanggung jawab intelektual terhadap umat. 1. Seminar adat sebagai ijtihad budaya kolektif. Seminar adat yang melahirkan tata upacara adat Gorontalo patut kita apresiasi sebagai bagian dari ijtihad budaya kolektif. Ia lahir dari konsensus antara tokoh adat dan sebagian ulama lokal. Tapi, sebagaimana ijtihad, ia tidak mutlak final, selalu terbuka untuk dikaji ulang, direvisi, dan diperkuat. Masalahnya, hingga kini, belum tersedia kompilasi yang menjelaskan secara sistematis keterkaitan tata upacara adat itu dengan dalil-dalil syar'i dari Kitab Kuning. 2. Pentingnya legitimasi Kitab Kuning. Kitab Kuning, seperti Fath al-Mu'in, Al-Bajuri, Ayanatut Thalibin, Ihya Ulumuddin, dan sejenisnya, adalah warisan ulama yang telah menjadi rujukan otoritatif pesantren dan dunia Islam tradisional. Di Gorontalo sendiri, penyebaran Islam tidak bisa dilepaskan dari kitab-kitab ini. Maka upacara adat seperti Mopotolungo, Momulanga, Molalungo, hingga Molapi Alama seharusnya tidak hanya dikaji dari aspek historis dan kultural, tetapi juga dikaji dari preseden fikih klasik dan maqasid syariah. Tanpa legitimasi ini, adat kita rawan dibid'ahkan secara serampangan atau bahkan ditinggalkan oleh generasi muda karena dianggap tidak relevan secara agama. 3. Jalan tengah, pelengkap, bukan penyangkal. Catatan ini bukan untuk menggugat hasil seminar adat, justru sebaliknya, untuk melengkapi, agar adat Gorontalo tidak hanya kuat dari sisi tradisi, tetapi juga diakui dari sisi keilmuan Islam klasik. Buku ini telah membuka pintu ke arah itu, membaca adat melalui perspektif Kitab Kuning. Namun langkah ini perlu diteruskan dalam bentuk kajian lanjut yang lebih mendalam dan sistematis. Membuat kompendium fikhiyah tata upacara adat Gorontalo, melibatkan ulama pesantren, tokoh adat, dan penyuluh agama dalam telaah bersama, menjadikan Kitab Kuning bukan alat pembatalan adat, tetapi alat verifikasi, penyaringan, dan penguatan spiritualitas adat itu sendiri. Adat yang lurus, syariat yang membumi. Falsafah luhur Gorontalo, adati hula hula to syara'a, syara'a hula hula to Qur'ani, akan benar-benar hidup dan relevan bila tokoh adat paham syariat dan tokoh agama paham adat. Di titik temu itulah peradaban lahir, bukan dari pemisahan, tetapi dari penyatuan yang harmonis. Penutup. Saya mengapresiasi buku ini sebagai langkah awal yang cerdas dan berani untuk menghidupkan dialog antara adat dan agama. Namun perjalanan ini belum selesai. Kita semua, ulama, penyuluh, budayawan, akademisi, punya tanggung jawab untuk menyambungkan hasil-hasil konsensus adat dengan legitimasi keilmuan Islam klasik. Bukan demi formalitas dalil, tetapi demi mewariskan tradisi yang kokoh di bumi dan bercahaya di langit. Semoga catatan kecil ini menjadi pemantik, bukan penghalang dalam usaha besar kita menjaga adat dan menegarkan syariat dalam satu tarikan nafas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.